Tadi malam saya dulu kenalnya sebagai penulis novel dari Strategy. Iya betul. Waktu Mbak Shanti, bosnya Bis kemudian bilang bahwa, kamu tahu nggak? Aku tuh mau bikin apa? Aku mau bikin dari Strategy. Aku langsung terus langsungnya, siapa sih yang jadi? Siapa yang jadi? Iya, aku belum bisa ngomong. Oke. Dan akhirnya ternyata muncul hasil yang bagiku Gadis Kretek adalah salah satu serial yang diproduksi dan berhasil untuk bikin standar serial Indonesia naik luar biasa. Thank you produksinya dan monggo komiknya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, selamat siang. Kok kalian di sini? Ini kan hari Jumat, emang pada nggak kerja? Ada yang cuti nggak? Siapa yang cuti? Izin. Lumayan loh. Yang bolos? Yang memang pekerjaannya penulis? Masya Allah. Lumayan loh sebetulnya. Yang memang pekerjaannya menulis. Terus sisanya apa? Mahasiswa. Oh, jadi kita punya bibit-bibit baru, saudara-saudara. Mereka banyak mahasiswa. Dan coba-coba yang mahasiswa tapi pernah menulis fiksi, entah itu cerita pendek, entah itu novel, entah itu di aplikasi seperti Wattpad. Ada? Serial, kamu nulis serial. Kamu nulisnya apa? Kamu nulisnya apa? Kamu nulis apa di mana? Coba dong, coba namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Najwa. Aku menulis Wattpad dengan judul Lintas Samudra. Itu merupakan salah satu kisah aku sendiri, tapi aku modifikasi sedikit. Mas, kita punya penulis Wattpad loh. Tadi tuh kita sempat ngobrol ya. Jadi tadi waktu acara itu belum mulai kita tuh sempat ngobrol. Karena banyak penulis-penulis yang memulai, penulis-penulis muda seperti kalian ini kan kesempatannya tuh banyak sekali ya. Dan kalian sekarang banyak yang memulai di platform-platform digital seperti Wattpad gitu. Dan itu yang beli IP-nya itu banyak sekali kan. Yang beli IP cerita dari Wattpad itu banyak sekali. Jadi itu kesempatan yang besar sebenarnya untuk teman-teman memulai karir sebagai penulis profesional. Nah, ngomong-ngomong menjadi seorang penulis profesional, saya selalu menyebut diri saya adalah seorang penulis profesional. Tapi dari mana saya mulai? Saya memulainya itu sebenarnya dari hobi yang kemudian menjadi profesi. Nah, saya tuh mulai dari nulis buku. Saya mulai dari nulis cerita pendek. Dulu, kalau ngomongin dulu, jadi berasa tua. Karena dulunya itu kayaknya itu awal tahun 2000-an. Jadi kayak, siapa yang lahirnya tahun 2000? Ada nggak? Tuh kan? Ada yang lahirnya tahun 2000. Yang lahirnya akhir tahun 90-an ada nggak? Berarti Apa? mau ngintip nggak? Dia ikut-ikutan lagi dia. Mau ngintip nggak? Apa? Mau ngecek nggak? Kamu nulis Gadis Kretek pertama kali Iya benar. tahun berapa? Jadi Gadis Kretek itu terbit tahun 2012. Tapi pertama kali aku nulis itu dimulai dari 2008. Oke, kita cek. Siapa yang hadir? Siapa yang lahir tahun 2008? Gak ada? Alhamdulillah. Oke. Siapa yang 2008 belum lulus SD? Udah ada loh. Jadi waktu kamu nulis dia bahkan masih belum lulus SD. Siapa yang tahun 2008 belum puber? Udah ada loh. Jadi ada yang tahun 2008 ketika kamu mulai menulis, buku itu belum boleh dia baca. Ya benar. Ya. Oke, Mbak, aku mau potong bentar, tapi ini juga menarik buatmu. Aku mau dapat insight dari teman-teman mengenai kalau dari kalian
ide apa kesulitan apa sih sebetulnya yang muncul ketika kalian mau menulis naskah? Kita pakai mentimeternya lagi ya. Coba dibuka mentimeter. Materi seperti tinggal tadi lupa pecah. Oke, nah itu silakan ini ya, silakan dibuka lagi. Oh, ya, silakan curhat. Ya, silakan curhat. Apa-apa saja yang kemudian bikin menulis itu jadi sulit. Aku rasa di sini sedikit sih kayaknya. Tempat lain kayaknya banyak banget gitu. Kalau ini di sini sedikit kayaknya yang sulit punya kesempatan menulis. Gampang lah kalau di Sumatera Barat mah. Menulis mah. Ya. Penulis-penulis besar, sastrawan besar Pressure. Indonesia itu banyak dari ini loh. Pressure. Iya. Kenawan. Begini guys, kesulitan teknologi ini biasanya diperbaiki dengan cara mengganti HP. Ayo masuk kalian jadi penulis di HP baru. Lanjut dong. Iya. Cukup? Aman? Masih ada yang kesulitan scan? Oke, yuk masuk. Tadi itu. Gimana responnya? Gimana curhatnya? Apa curhatnya? Oke, mood menulis dialog yang natural. Kesibukan dengan pekerjaan utama. Mbak, monggo. Udah mood ini ya. Terus bingung cara memulainya, apakah harus dari novel dulu atau bisa langsung ke skenario film serta pengenalan terkait skenario sangat sedikit. Mood yang naik turun, mood ini banyak banget, tokohnya banyak. Nah, saya anak teater, kesulitan menentukan angle pengambilan sinematografi, manajemen waktu, mengembangkan plot yang menarik dan pendalaman karakter. Banyak tantangan, iya sih banyak sih benar. Tapi apa? Pemaparan diksi, iya masih ada bawahnya lagi, coba lihat, aku mau lihat boleh nggak? Takut ceritanya B aja, kurang kuat nulis panjang, menentukan tema, dan mungkin seperti menulis sebuah buku harus banyak mencoba menonton series lain pun. Menyambungkan scene sebelumnya ke scene selanjutnya bingung plus stuck. Kesulitan menulis di platform online karena rendahnya keamanan dan perlindungan serta regulasi terkait plagiarisme. Ketakutan eksplorasi atas nama dan moral tertentu. Uangnya dari mana? Bener sih itu pertanyaan penting loh. Uangnya dari mana? Ya kan? Ntar aku kasih tahu deh uangnya dari mana. Hitungan durasi pasti. Atau itu Twitter can help me. Iya. Sudah terbiasa nulis skenario adaptasi, jadi susah mikirin hal baru. Kadang skenarionya sudah ada di kepala, tapi pas dituliskan auto hilang. Menulis deskripsi yang menarik, menentukan ide agar apa tuh bawahnya lagi. Terima kasih teman-teman responnya. Ini bermanfaat sekali untuk tenaga pengajar. Dia tahu terus mau ngajarin apa. Terus memastikan sepanjang cerita menarik, suka stuck, masih ragu untuk mulai, bagi sponsornya dong kak, bagi sponsornya kak, serius ada misalnya. Waktu dan kesempatan belajar menulis skenario serial, nggak paham caranya menemukan ide yang unik, suka lupa karakter yang terlalu banyak, menentukan tokoh pendukung yang tidak menggugah cerita utama, idenya main cuma di kepala dikeluarkan hambar, memunculkan akhir episode
masalah yang deep, penggunaan bahasa yang terkesan baku, menggunakan kalimat naskah masih terasa kaku, penggunaan dialog yang terkesan kaku, mencari plot twist yang banyak, laptop suka nge-lag. Itu juga problem sih. Oke. Tips Indonesiana dong yang sering terjadi ke aku, yaitu mood yang berubah-ubah. Kalau aku paksain nulis ketika lagi gak mood, ceritanya jadi berantakan. Aku sendiri pun bingung kok jadi ceritanya kayak begini. Masih banyak masalah di lapangan. Udah bikin cerita panjang tapi takut yang dibikin kurang menarik dan takut terjadi masalah karena cerita yang diangkat mungkin sensitif. Oke. Pernah berapa kali nulis skenario untuk dipentaskan di sekolah dan dapat penghargaan, tapi proses editing sampai skenario diterima teman-teman yang pentas sangat alot. Oke. 50-11. Terima kasih teman-teman. Aku respon sedikit. Silakan. Cukup banyak gini. Kalau dari dibaca saja sekitar 20 sampai 30 masalah yang kalian tuliskan di situ adalah hal yang coba dijawab di dalam inkubasinya. Termasuk mood atau gimana caranya menangani ya, atau manage mood. Soal twist, soal pembuatan plot itu juga bagian yang dicoba difasilitasi manajemennya. Jadi usahakan bisa ikut. Tapi salah satu juga menarik, banyak sekali di sini masalah yang muncul karena kerjanya sendirian. Iya, itu sering. Sebetulnya ini tidak akan muncul ketika kerjanya tim, dan tidak akan muncul ketika kerjanya ditaruh dalam konteks profesional bekerja. Kenapa? Karena kalau sudah dalam konteks profesional bekerja, mau moodnya kayak apapun kita tetap harus kerjakan. Kalau enggak, ya enggak dibayar. Ya kan ya? Duitnya dari mana? Enggak gitu ya ininya, nadanya ya. Nadanya enggak gitu, tapi ya gitu. Nah, jadi kesadaran bahwa ini adalah sebuah kerja profesional cukup mengobati permasalahan mood seharusnya. Gitu. Gimana Mbak kerja secara profesional di industri ini? Mas, balik lagi Mas ke yang tadi. Oke, terima kasih. Nah, ngomongin tadi soal penulis profesional, saya selalu menyebut diri saya seorang penulis profesional. Artinya apa? Kalau kamu sudah berani menempatkan kata profesional sebagai embel-embel dari pekerjaan kamu, itu berarti satu, kamu berani mengambil tanggung jawab. Yang kedua, kamu dibayar secara profesional. Dibayar secara profesional yang berarti adalah kamu hidup dari situ. Jadi kalau misalnya dulu ibu saya tuh bilang, ngapain kamu jadi penulis? Maksudnya penulis apa? Kamu mau jadi wartawan gitu ya? Karena dulu orang tua saya adalah generasi yang tidak tahu bahwa ada loh pekerjaan penulis gitu. Mama, papa saya dulu menganggap bahwa yang namanya pekerjaan penulis itu ya wartawan. Kamu nulis di koran, kamu nulis artikel, kamu nulis jurnal, kamu nulis laporan gitu ya. Itu adalah penulis. Tapi sebagai seorang penulis sendiri, penulis yang sejatinya benar-benar menulis buku tidak diperhitungkan ketika itu, karena mereka bingung, kamu nanti hidupnya dari mana gitu. Nah, untungnya sekarang dengan kemajuan teknologi kayak gini, semua itu butuh yang namanya kemampuan untuk menulis. Kemampuan untuk menulis. Nah, itu menulis nggak harus yang panjang-panjang seperti novel kayak begini ya, tapi yang namanya copywriting pun, nulis caption, jawab-jawabin komen sebagai buzzer, itu juga kamu diperlukan kemampuan untuk menulis gitu ya. Nah, karir saya memulainya dengan cara menulis buku, karena ketika itu saya tidak kenal tuh yang namanya platform digital seperti Wattpad, Novelme, itu saya nggak tahu platform ketika itu, dan memang tidak ada. Satu-satunya cara untuk saya bisa menerbitkan
karya saya ketika itu adalah lewat koran atau majalah atau saya menerbitkan buku gitu. Nah, saya dulu memulainya dengan menerbitkan novel. Ada beberapa novel. Sebetulnya saya mulai nulis itu dari awal tahun 2000. Kemudian tahun 2004 saya menerbitkan novel pertama saya yang ini judulnya Tabula Rasa. Kemudian saya menerbitkan kumpulan cerpen judulnya Larutan Senja. Terus saya punya satu novel yang dijadikan serial ketika itu di harian Republika, judulnya Kronik Betawi. Kemudian tahun 2012 saya menerbitkan Gadis Kretek. Selanjutnya saya menerbitkan Bastian dan Jamur Ajaib, itu kumpulan cerpen lagi. Jadi kebanyakan cerpen-cerpen yang udah terbit di media, terbit di koran, terbit di majalah, itu saya kumpulkan lagi di situ. Kemudian saya menerbitkan novelat ini tahun 2018, judulnya Western Post. Saya sebut novelat karena dia karya yang tipis gitu ya, sekitar 70 sampai 80 halaman saja. Nah, yang terbaru adalah novel laga berjudul Saga dari Samudra, baru terbit tahun 2023 kemarin. Nah, ternyata menjadi seorang penulis novel di Indonesia itu, ini saya harus bicara mengenai fakta, tidak bisa benar-benar menghidupkan saya. Sedangkan yang saya bisa hanya menulis gitu. Kalau saya bisa pinter masak, kayaknya saya udah jadi koki. Atau kalau saya pinter jahit, saya kayaknya udah jadi desainer. Tapi saya cuma bisa nulis. Akhirnya saya belajar lagi karena saya sadar bahwa yang namanya dunia penulisan itu ternyata luas, teman-teman. Dunia penulisan itu tidak sekedar menulis buku saja, tidak sekedar menulis cerpen saja, tapi ternyata luas dan semua bagian dari jenis tulisan yang berbeda itu bisa dipelajari. Kemudian saya masuk ke televisi. Jadi belum ada tuh yang namanya OTT, itu belum ada. Opsinya itu cuma dua, televisi atau film. Dan masuk ke dunia film, saya juga sudah menulis beberapa film, tapi nggak saya masukin sini ya karena lumayan banyak. Saya dulu memulainya dengan bekerja di Trans TV. Jadi kalau kalian tahu sinetron Trans TV zaman dulu, Cinta Cenat Cenut segala macam itu ya, itu saya yang bikin. FTV-nya Trans TV yang horor-horor, yang thriller-thriller, yang drama-drama, yang romance-romance, itu saya bikin. Kemudian saya juga sempat menjadi penulis freelance yang lumayan lama di Net TV dan beberapa sinetronnya Net TV kayak Sempurna Cinta, terus Cinta dan Rahasia, itu saya yang bikin. Saya mulai menulis skenario dengan cara belajar yang pendek dari tulis Jalan Sesama. Jadi Jalan Sesama ini tuh adalah franchise dari Sesame Street. Teman-teman pernah dengar Sesame Street New York? Nah, saya memulainya itu tahun 2017. Bukan, 2007. Udah kelas berapa kalian tahun 2007? Balik lagi ke situ. 2007 yang masih TK. 2007 masih TK ada 3 orang, oke. Baiklah, nah itu ketika saya udah mulai nulis di Jalan Sesama. Jadi saya belajar nulis skenario dari skenario yang pendek-pendek untuk Jalan Sesama. Nah, abis dari situ kemudian saya banyak menulis yang lain ya. Saya juga nulis film segala macam. Nah, karena kita hari ini fokusnya ngomongin OTT, tapi Mas mohon maaf saya belum pernah nih ada di video. Gimana dong, tolong ya. Kebetulan saya belum pernah di video. Jadi yang saya tulis itu OTT pertama kali adalah Tunnel ini adaptasi dari serial Korea yang judulnya sama. Dia awalnya tayang di GoPlay, kemudian tayang di Netflix. Kemudian yang terbaru yang moga-moga teman-teman juga udah nonton semua, judulnya Gadis Kretek yang ada di Netflix. Dan yang kalau film yang paling baru adalah yang bawah judulnya Satu Imam Dua Makmum. Ini akan tayang bulan Januari tahun depan. Dan ini saya kenapa aku taruh di sini karena kayaknya bakal di video. Lumayan aku bisa taruh di video. Tapi
Saya nggak bisa disclose apa-apa. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah, mungkin aku akan cerita sedikit ya, proses penulisan Gadis Kretek. Jadi yang namanya Gadis Kretek ini ya, dia itu kan sebetulnya dibilang adaptasi iya, karena dia adaptasi dari novel saya pribadi, tapi juga bisa dibilang itu buat saya adalah cerita original, karena itu adalah cerita originalnya saya juga gitu. Jadi Gadis Kretek itu berada di tengah-tengah sebetulnya ya. Nah, bagaimana cara kerja untuk membuat skenario sebanyak 5 episode. Jadi yang namanya penulis skenario itu tidak akan bekerja sendirian. Kalau kalian bekerja sendirian, kalian akan meninggoy di tengah-tengah. Karena memang tidak kuat teman-teman. Jadi ya yang namanya penulis skenario serial, penulis skenario sinetron itu sudah pasti kalian akan punya tim gitu ya. Meskipun itu idenya di kalian, mungkin kalian sayang banget gitu, tapi pasti produser, sutradara tahu di tengah-tengah bahwa kamu tidak akan kuat nulis sendiri. Biasanya akan dibentuk yang namanya tim penulis gitu ya. Gadis Kretek sendiri ditulis oleh 4 orang. Ada saya yang kebetulan saya juga supervisi untuk keseluruhan cerita gitu ya. Kemudian ada Tanya Yuson, kemudian ada Ambariski Ramadantio, kemudian ada Kanya Kamili. Nah, kami semua itu mengetahui isi cerita. Jadi kalian gak mungkin nih, oke, kita bikin 5 episode ya, deal ya sama video ya, kita bikin 5 episode. Aku nulis 1, si A nulis 2, si C nulis 3, gak ngomong-ngomongan sama sekali, itu gak mungkin. Yang susah adalah di situ. Karena kita semua harus mengetahui isi cerita dari episode 1 sampai episode terakhir. Yang ribet adalah di situ gitu. Berapa lama pengembangan Gadis Kretek ini? Jadi Gadis Kretek itu awal mula di develop cerita dari tahun 2019. 2019 di tengah-tengah awal 2020 kena pandemi. Seharusnya kami merencanakan waktu itu development cerita itu 1 tahun. Untuk cerita Gadis Kretek yang 5 episode itu 1 tahun. Jadi pengennya tuh 2021 tuh udah produksi lah gitu. Tapi ternyata pandemi. Otomatis kita semua kan seperti yang kita semua tahu, kita semua lumpuh, gak ngapa-ngapain sama sekali, gak ada produksi sama sekali. Berhenti juga development Gadis Kretek ketika itu. Jadi berhenti itu dari tahun 2020 sampai 2021 akhir. Di 2021 pertengahan itu tuh kita kemudian kan ada green light nih dari pemerintah bahwa kita udah boleh lagi nih bersosialisasi gitu ya, kita udah boleh lagi keluar. Kita mulai lagi nih untuk develop cerita Gadis Kretek. Jadi pertengahan itu kita develop cerita Gadis Kretek pertengahan 2021 sampai akhirnya akhir 2021 awal 2022 di 2022 akhirnya kita produksi tayang di 2023 gitu. Panjang ya, memang kita perlu kesabaran ekstra kalau kita mau bikin karya yang oke gitu. Jadi jangan bayangin jadinya itu bikin serial nih 3 bulan nanti juga udah jadi gitu. Bisa ada juga yang seperti itu, tapi tentu saja secara kualitas akan berbeda. Jadi memang kita dituntut memiliki kesabaran ekstra ketika kita mau membuat karya yang bagus. Dengan catatan ini adalah bentuk yang ideal gitu ya. Nah, saya mau ngejelasin tentang plot intermedia ya, over the top media, tapi ini tadi sudah dijelaskan dengan lebih gamblang, ini lewatin aja. Nah, oke, gini deh, secara